Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian pengen tahu ya bahwa miftah alias mifteh alias taim itu kerjanya nyampah kaum muslimin ya. Ajarannya sampah ya. Lihat video ini dulu kaum muslimin. Apa? Bang Taim punya kunci Ka'bah. Sepertinya Bang Taim atau orang mengenalnya sebagai Gus Mifteh tak pernah mempelajari sirah nabawiyah dari pendapat yang sahih. Padahal sekelas Raja Saudi saja tak berwenang memiliki kunci Ka'bah karena Rasulullah SAW telah berwasiat agar kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keturunan Utsman bin Thalha dari Bani Syaibah. Maka berhentilah membawa nama Rasulullah SAW agar dipuja-puja. Namun nyatanya, kenapa Bang Taim bisa punya kunci Ka'bah? Mungkin yang dimaksud kunci Ka'bah Bang Taim adalah sebuah replika yang ia beli di toko oren. Nah kaum muslimin ya, ini apa nggak nyampah namanya kaum muslimin. Mengaku-ngaku punya kunci Ka'bah ya. Padahal sekelas Raja Arab saja ya, Raja Arab Saudi itu tidak berhak memiliki kunci Ka'bah, tidak berhak memegang kunci Ka'bah. Ya karena memang sudah wasiat dari Nabi Muhammad SAW bahwa kunci Ka'bah itu ya harus dipegang oleh keturunan Utsman bin Thalhah dari Bani Syaibah. Selain dari keturunan Utsman bin Thalhah dari Bani Syaibah, nggak boleh pegang kunci Ka'bah. Ya, ini Miftah mengaku punya kunci Ka'bah. Ya, bahkan sampai di Indonesia dipamerkan, ya, bahkan ketika dipamerkan itu sebelum membuka, ya, jamaahnya diajak membaca apa itu? Sholawat. Ya, diajak membaca sholawat. Orang-orang disuruh mencium. Ibu-ibu kalau nyuwun diringi sholawat. Oke, ini dia yang katanya kunci Ka'bah ya. Ya kayak besi gitu ya. Coba kita lihat lagi. Oke, ini ya teman-teman. Ntar ya. Nah, ini dia. Seperti besi gitulah ya. Katanya sih ini kunci Ka'bah. Nah, ini Pak Ganjar. Pak Ganjar juga disuruh cium kunci Ka'bah ini. Wangi kata Pak Ganjar nih, dengerin nih. Nggak kedengeran suaranya, cuman ekspresi wajahnya kelihatan. Wangi kata Pak Ganjar. Terus selanjutnya Deddy Corbuzier juga disuruh cium. Nggak kelihatan tapi ya, ketutupan. Terus yang lainnya, tamu-tamu lainnya juga disuruh cium kunci Ka'bah ini. Nah kaum muslimin ya, dari mana ajaran membuka kotak yang isinya katanya kunci Ka'bah? Ya, tapi itu mungkin kunci Ka'bah KW yang belinya di toko oren kaum muslimin ya. Dari mana tata cara membuka itu harus membaca sholawat ya. Dan kemudian syariat dari mana? Ya, kunci Ka'bah itu dicium-cium untuk apa? Untuk apa? Apakah supaya barokah? Ya. Dan kalau diklaim bahwa mencium kunci Ka'bah itu barokah, itu klaim dari mana? Apakah ada kabar dari Nabi Muhammad SAW, perkataan Nabi Muhammad SAW, perkataan dari para sahabat? Ya. Adakah kabar dari mereka mencium kunci Ka'bah disyariatkan karena itu barokah? Ya. Pernah mendengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika beliau berbicara dengan Hajar Aswad. Ya. Beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun. Ya, sesungguhnya aku tahu kamu itu cuma batu, engkau itu cuma batu. Ya. Kamu cuma batu, la tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa menolak darurat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabaltuk.
Kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Itu Hajar Aswad kaum muslimin. Batu dari surga. Batu dari surga. Ya. Sahabat Umar bin Khattab, seandainya tidak ada syariat supaya mencium Hajar Aswad, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau nggak akan menciumnya. Nah, ini kunci Ka'bah kaum muslimin. Kunci Ka'bah. Yang nggak pernah Nabi Muhammad SAW diriwayatkan mencium kunci Ka'bah. Para sahabat ya kemudian diperintahkan Nabi Muhammad SAW mencium kunci Ka'bah. Nggak pernah kaum muslimin. Ya, ini apa ini kaum muslimin? Ya, dan yang seperti ini kaum muslimin, ya kebanyakan yang seperti ini ujung-ujungnya duit kaum muslimin. Ujung-ujungnya duit. Ya, sama seperti ada pameran-pameran yang katanya barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW, artefak-artefak Nabi, yang sampai ada sandal Nabi dicium sama seorang buya. Ya, ini buya ini mencium sandalnya Nabi Muhammad SAW. Ya, katanya sandalnya Nabi Muhammad SAW. Entah dari mana mereka mendapatkan sandal Nabi, mendapatkan pedang Nabi, mendapatkan darah Nabi, ya, mendapatkan rambut Nabi, mendapatkan serban Nabi. Sementara di tempat tinggal Nabi, di Madinah, di Mekah, yang seperti itu tidak ada kaum muslimin. Ya. Kok bisa-bisanya di Indonesia lengkap kaum muslimin? Ya. Itu jelas kaum muslimin, itu barang replika yang diklaim sebagai peninggalan Nabi dan tujuannya untuk bisnis kaum muslimin. Orang yang mau lihat bayar, ya. Bayar. Coba lihat ini kaum muslimin. Mengajak kepada antum semua, ayo hadirilah artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW, barang-barang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah, mumpung datang di PCC Kota Pontianak, kota yang kita cintai ini. Saya baru pulang umroh tanggal 19 Oktober kemarin. Di Madinah kita masuk ke museum-museum, tidak ada artefak seperti ini. Kita masuk ke museum Wahyu, museum di Mekah Al-Mukarramah, tidak ada barang-barang seperti ini. Tapi pada hari ini, subhanallah, didatangkan kembali. Dan tidak lama lagi akan dibuat museum di Jakarta. Kalau sudah dipatenkan di Jakarta, maka barang-barang ini tidak akan lagi dibawa keliling. Oleh karena itu, ayolah. Bukankah kita akan nanti mengharapkan syafaat Nabi kita, Sayyidina Muhammad, kelak yaumil qiyamah? Lalu bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kalau barang-barang yang bersentuhan dengan Nabi aja kita tidak tergerak hati untuk menghadirinya? Wallahi demi Allah, 100 rupiah, 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, bahkan untuk pelajar 25 ribu rupiah tidak membuat kita miskin untuk kita keluarkan mendatangi artefak di PCC ini. Bismillah, ayo saya ajak antum, saya ajak semua kaum muslimin kaum muslimat untuk melihat pameran ini dari tanggal 4 sampai tanggal 11 November. Dan yang masih meragukan keaslian tidak keasliannya, datang dulu ke sini, nanti akan kita jelaskan semua. Nah, coba kaum muslimin ya, sudah diakui di Madinah, di Mekah tidak ada yang seperti itu kaum muslimin. Ya, karena memang juga tidak ada riwayat dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dari para ulama. Mereka itu mengamankan peninggalan-peninggalan Nabi yang berupa pedang, berupa serban, rambut, darah Nabi, ya, pakaian perang Nabi. Nggak pernah ada riwayat mereka menyimpan barang-barang yang seperti itu. Kok tiba-tiba sekarang di Indonesia ini ada lengkap kaum muslimin? Itu dari mana kaum muslimin? Ya, replika. Kalau memang replika, kenapa disebut pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW? Coba kaum muslimin, ini bisnis kaum muslimin. Coba dilihat tadi videonya. Ya. Misal satu orang, ya, ketika datang ke pameran tersebut, ingin melihat, ya, tiketnya 100 ribu. Ya, entah itu apa namanya, infak, apakah tiket, apakah mahar, dan sebagainya. Karena memang pada hakikatnya yaitu beli. Ya, beli jasa supaya bisa melihat barang-barang yang diklaim itu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ya, sama seperti bahasa dukun-dukun lah kaum muslimin. Ya, ketika nebus jimat, katanya itu bukan beli, itu mahar. Ya, sama seperti ini. Ya, apakah nanti namanya infak, apakah namanya tiket, dan sebagainya. Yang jelas, ya, kita dengar tadi, satu orang 100 ribu, 50 ribu, untuk pelajar 20 ribu. Sekarang kita kalkulasi kaum muslimin. Ya, itu bisnis kaum muslimin. Ya, kita kalkulasi. Ya,
Kalau satu orang 100.000, ya, dalam satu hari yang datang nggak usah banyak-banyak, 100 orang, ya, sudah dapat 10 juta. Pameran selama seminggu, 70 juta. Itu yang 100.000, belum yang 20.000, belum yang 50.000, ya. Sudah dapat 70 juta satu minggu kaum muslimin, ya. Untuk operasional mereka, sewa tempat dan lain sebagainya kaum muslimin, itu nggak sampai 50 juta, nggak sampai kaum muslimin, ya. Katakanlah ngomong 50 juta kaum muslimin, 50 juta untuk operasional. Satu minggu mereka masih untung 20 juta. Satu bulan dikali 4, 80 juta kaum muslimin, ya. Itu bisnis kaum muslimin, itu membodohi kaum muslimin, ya. Barang-barang yang replika disebut itu pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Barang-barang yang seperti itu dijual di toko oren kaum muslimin, toko oren, toko ijo, ada semua. Yang sandal Nabi, yang kiswah Ka'bah, yang kiswah makam Nabi, yang apapun diklaim itu dari Nabi Muhammad SAW, ada semua kaum muslimin, ya. Musibahnya, ya, kaum muslimin banyak sekali yang mudah dibodohi oleh tokoh-tokohnya kaum muslimin, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Yang seperti itu ajaran sampah kaum muslimin. Jangan dipercaya, ya. Yang jelas-jelas selalu bersentuhan dengan kita dan itu jelas-jelas berkah. Itu Al-Qur'an, itu mukjizat Nabi, jelas mukjizat Nabi, ya. Tidak diragukan lagi, itu mukjizat Nabi, itu kalamullah. Orang yang membaca, kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah, ya, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan, ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, ya, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu yang jelas-jelas berkah di depan mata kita, gratis, nggak bayar. Sudah jelas berpahala, satu hurufnya 10 kebaikan, ya. Itu yang penting, itu yang harus kita selalu dekati, harus kita selalu baca, ya. Kenapa kita kok lebih tergoda dengan barang-barang yang gak jelas, sementara Al-Quran ini jelas di depan mata, wahyu Allah, ya. Itu jelas mukjizat Nabi yang kita tidak boleh meragukan, satu huruf pun tidak boleh meragukan, ya. Apa nggak lebih baik kita menguri-nguri Al-Quran? Lebih baik kita setiap hari bergelut dengan Al-Quran daripada kita mendatangi yang seperti itu, yang jelas-jelas itu jelas pembodohan umat kaum muslimin, ya. Itu ajaran sampah. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.